Dinding batu di kamar pribadi 10 Zhang ini kasar, tidak ada apapun di dalamnya. Tempat ini damai dan tenang. Hong! Tiba-tiba, cahaya api membanjiri keluar, simbol-simbol yang tak terhitung jumlahnya muncul, berkumpul bersama. Rasanya seperti banjir yang naik dan turun, ombak melonjak, menyapu. Ini adalah simbol dari 10.000 dao surga. Si Hao tenggelam di bawahnya. Di tangannya ada benih abadi. Dia duduk di tengah, tersegel di dalam ruang pribadi 10 Zhang, menahan kekuatan penghancur 10.000 dao surga. Simbol-simbol itu berubah menjadi cahaya yang membara, mengamuk dengan ganas, cemerlang seperti matahari dan bulan meledak, indah seperti kelahiran kembali burung phoenix, darah sekarat di langit berbintang. Tangisan terdengar di udara. Ini adalah jenis keajaiban yang tak terlukiskan, sekaligus pemandangan yang luar biasa. Puluhan ribu simbol dan pola terjalin bersama, hukum Dao, yang tak terhitung jumlahnya membentang seperti rantai, terhubung dan terjalin bersama untuk membentuk jaring Dao. Boom! Suara ringan terdengar. Serangkaian darah mengalir keluar dari sela-sela alis Si Hao, tampak sangat menyedihkan. Kemudian, simbol-simbol yang melonjak membakarnya. Ini adalah penderitaan yang dia alami saat diasingkan di sini. Tubuhnya tidak bisa bergerak, 10.000 dao, ditambahkan ke tubuhnya, membakar jati dirinya, memurnikan jiwa dan tulangnya, bahaya kematian di setiap sudut. Hong! Suara gemuruh terdengar di udara. Di sekitar Si Hao, kekosongan terdistorsi. Dia membentuk tungku, menggunakan langit dan bumi sebagai kompor, 10.000 dao sebagai api. Tungku kuali terbentuk, bentuk artefaknya indah, mengandung aura dao. Pembukaan kuali itu kabur, kabut kacau melonjak, menyegelnya di dalam. Di luar tungku, ada simbol yang tak ada habisnya. Mereka berubah menjadi cahaya yang menyala-nyala, membakar kuali ini, menempa otot dan tulangnya, membakar jiwanya. Mereka membentuk makna kitab suci surgawi, menampilkan hukum alam yang tak tertandingi. Saat itu juga, 10.000 dao terdengar. Tempat ini berubah menjadi kekacauan. Di dalam istana batu, pecahan waktu dibatasi, dan kemudian mengalir kembali. Waktu di sini sangat kacau. Di tempat ini, waktu saling terjalin, tahun berganti. Segalanya berbeda dari dunia luar, seolah-olah membentuk dunianya sendiri. Di dalam ruang rahasia 10 Zhang, 10.000 dao bergemuruh. Kuali itu diledakkan hingga penuh lubang. Seluruh tubuh Si Hao hangus hitam saat dia menahan penghancuran dao surga, menderita karena palu dan pembakaran simbol yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya hampir hancur. Penyempurnaan 3.000 dao sebelumnya di jalur batu biru sudah 9 kematian dalam satu kehidupan, berkali-kali hampir mati. Sekarang, segera ditingkatkan menjadi 10.000 dao, jadi orang bisa membayangkan penderitaan yang dialaminya. Itu jauh lebih sulit dari sebelumnya. Dia mengambil langkah itu, mengembangkan untaian energi abadi, dan itulah mengapa toleransinya meningkat pesat. Jika tidak, menambahkan 10.000 dao ke tubuhnya akan langsung membuat tubuhnya meledak, berubah menjadi abu berserakan. Tidak akan ada ketegangan sama sekali. Namun, meskipun demikian, bahkan dengan untaian energi abadi yang melingkari tubuhnya, melindunginya, itu masih sangat berbahaya. Hidupnya seperti nyala lilin di tengah badai, meredup dan berkibar-kibar, akan padam kapan saja. Hong! Suara yang sangat besar terdengar di udara. Tungku yang terbentuk dari langit dan bumi menghancurkan kehampaan, terbelah menjadi beberapa bagian. Sementara itu, Si Hao juga mengalami pukulan serius. Separuh tubuhnya menjadi seperti saringan, tertusuk simbol yang tak terhitung jumlahnya, luka-lukanya benar-benar mengerikan. Jika orang lain melihat keadaannya saat ini, wajah mereka pasti akan pucat. Penderitaan macam apa ini? Si Hao menurunkan benih abadi. Sumber energi segala sesuatu menghilang, hukum alam dunia semakin redup. Semua simbol dao besar di sekitarnya menghilang, kedamaian kembali ke tempat ini. Dia memproduksi obat-obatan suci, memakannya, dan kemudian secara diam-diam mengobati luka-lukanya. Ini hanyalah siksaan dari neraka, bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang normal. Itu terlalu sulit, dengan risiko kematian kapan saja. Tempat ini memberikan 10 peluang kebangkitan, tetapi Si Hao tidak ingin menyia-nyiakan satu kesempatan pun. Itu sebabnya dia memakan obat suci untuk mengobati lukanya. Jalannya terlalu menakutkan, jadi dia tidak bisa menyia-nyiakan peluang apapun.
Kenyataannya, orang yang berbeda memiliki jalan yang berbeda. Oleh karena itu, lingkungan yang mereka butuhkan berbeda. Misalnya, kelinci kecil yang mengembangkan dao alami tidak akan melakukan hal kejam seperti ini. Dia tidak perlu khawatir tubuh dan tulangnya akan hancur, penyiksaan tubuhnya akan terbakar menjadi abu. Jalan Si Hao berbeda. Dia memilih dao yang sangat sulit, yang memungkinkan penanaman 2 untaian energi abadi. Bagaimana hal seperti itu bisa dengan mudah dicapai? Itu karena sebenarnya, sebuah jalan hanya mengizinkan pengembangan 1 untaian energi abadi. Proses pemulihan kali ini memakan waktu lebih dari 10 hari. Mengenai berapa lama waktu berlalu di dunia luar, dia tidak tahu. Baru setelah itu lukanya sembuh. Kemudian, Si Hao duduk berkultivasi lagi. Dia menghasilkan tungku kuali, menggunakan 10.000 dao untuk membakar jiwanya, menempa otot dan tulangnya. Sama seperti ini, dia terus menyerang hingga batas kemampuannya, terus-menerus menyimpulkan dan menyimpulkan. Dia sudah lupa berapa lama waktu telah berlalu. Dia sudah membutuhkan waktu untuk pulih berkali-kali, tetapi setelah itu, dia akan terus berkultivasi dalam meditasi. Akhirnya di saat-saat terakhir, dia tidak memanfaatkan peluang dengan baik. Tungku kuali itu meledak, dan dia sendiri tenggelam oleh 10.000 pancaran cahaya yang menyala-nyala. Bahkan ketika dia mencoba membuang benih abadi itu masih terlambat. 10.000 api menyerbu tubuhnya, menebas seperti lebih dari 10.000 pedang abadi. Mereka semua memasuki tubuhnya, sulit ditolak. Bahkan energi abadi dan darah makhluk tertinggi pun terbakar. Dia duduk di sana, tidak menghindar karena sudah terlambat. Dia hanya bisa menolaknya dan mengalami proses 10.000 dao yang membakar jiwanya, meretas dagingnya, mempelajari metode dan memahami dao. Peng! Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, dia segera meledak. Roh primordial dan cangkang dagingnya berubah menjadi cahaya yang mengalir, dan kemudian berubah menjadi debu. Pada saat terakhir, Si Hao merasakan sensasi aneh. Setelah kematian, semuanya kembali menjadi tidak ada satupun yang ada, selamanya tenggelam dalam kegelapan abadi. Setelah entah berapa lama waktu telah berlalu, dalam ketiadaan ini, kesadaran spiritualnya berkumpul sekali lagi, bintik-bintik darah dan segala sesuatu lainnya berpindah, berkumpul bersama. Saya hidup. Ketiga kata ini seberat puncak keilahian, lebih tinggi dari kubah surga. Dia mengalami keheningan yang tak terlukiskan, serta kegembiraan dan emosi lain terhadap kehidupan. Tanpa mengalami kematian, bagaimana seseorang dapat memahami cemerlangnya kehidupan? Ada pemahaman baru di hatinya. Dia ingin berbicara, tetapi ketika dia membuka mulut, tidak ada yang keluar. Dia hanya bisa merasakannya secara diam-diam di dalam pikirannya. Darah mengembun, menghasilkan daging dan membentuk tulang. Cangkang dagingnya muncul kembali. Cahaya spiritual muncul di mana-mana, mengembun menjadi kesadaran ilahi, menghasilkan jiwa, dan lainnya. Roh primordial direkonstruksi dan muncul di dunia ini. Si Hao bangkit kembali. Aura kehidupan baru menyapu dirinya. Dia tampaknya telah tiba dari tahun-tahun kuno, melangkah ke dunia ini dari tahun-tahun kuno, melakukan perjalanan melalui kegelapan abadi sendirian, mengalami reinkarnasi, dan muncul kembali pada saat ini. Si Hao benar-benar diam dan tanpa suara, duduk diam di sana seperti batu besar. Dia pulih dari momen pencerahannya yang tiba-tiba, tetapi dia tetap tidak bergerak, karena dia melihat sebuah gambar di dinding kasar kamar pribadi 10 Sang. Itu adalah anak muda yang cerdas dan tampan, bakat alaminya luar biasa, jauh di atas teman-temannya. Dia jarang bertemu lawan, yang dikenal oleh orang lain sebagai Raja Abadi Kecil. Dia telah lama mengembangkan seutas energi abadi, tetapi dia tidak puas, ingin mengambil langkah lain dan menjadi yang terkuat di dunia ini. Dia memilih jalan ini, mirip dengan jalan Si Hao, juga menggunakan 10.000 dao untuk membakar tubuh. Itu penuh dengan penderitaan tanpa akhir dan siksaan yang berulang-ulang. Dia menanggung semuanya, tidak mundur. Pada akhirnya, dengan suara peu, Raja Abadi Kecil meledak, tubuhnya menjadi berantakan berdarah, roh primordial tersebar. Lalu, semuanya terbakar menjadi abu. Apakah itu layak? Jalan ini terlalu berbahaya, mustahil untuk berhasil. Seseorang bertanya pada Raja Abadi Kecil. Ini juga terjadi di ruang rahasia ini. Tubuh anak muda itu berkumpul kembali, menjadi hidup kembali.
Jelas bahwa dia memiliki pengalaman yang sama dengan Si Hao, sudah sekarat sekali. Tidak ada nilai atau tidak, inilah keyakinan saya, jalan saya, dao saya. Matanya dalam, pikirannya tenang dan tegas, akan teguh. Dia melanjutkan jalan ini. Lalu, pemandangan itu menghilang. Si Hao bangun. Dia diam-diam mengalami segalanya. Ada seorang anak muda dari zaman besar terakhir seperti dia, datang ke sini untuk memahami dao, meminjam kamar pribadi 10 sang, menggunakan 10.000 dao untuk membakar tubuhnya. Baru saja, dia melihat adegan Raja Abadi kecil dibakar. Si Hao dengan hati-hati berpikir sendiri untuk waktu yang lama. Dia membandingkan kedua proses tersebut, terus-menerus berpikir pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mulai berkultivasi lagi secara terpisah. Di dunia luar, waktu terus berjalan, tetapi tidak terlalu banyak waktu berlalu. Namun, di kamar pribadi, Si Hao sepertinya telah menjalani seumur hidup sambil duduk bermeditasi. Selama proses ini, dia harus berhenti berkali-kali, memakan obat-obatan suci untuk mengobati tubuhnya yang terluka sepanjang perjalanan, tidak membiarkan tubuhnya mati semudah itu. Peu. Namun, setelah banyak kejadian, dia masih terbunuh oleh 10.000 dao. Cahaya api membanjiri keluar, mengubahnya menjadi bongkahan batu bara hangus, mati untuk kedua kalinya. Itu adalah perjalanan kelam lainnya, dan kemudian kebangkitan. Ini seperti reinkarnasi. Tidak diketahui kemana tubuhnya pergi, dan hanya setelah bangun dia menyadari bahwa dia telah mati, tetapi sekarang hidup kembali. Pengalaman seperti ini, siksaan seperti ini, jika itu adalah orang biasa, hati dao mereka akan lama runtuh, sulit untuk tetap stabil. Sementara itu, Si Hao memperlakukannya seperti pengalaman berharga, menganggapnya sebagai batu kilangan untuk mengasah diri. Dia akan tumbuh melalui ini. Pemandangan muncul lagi di dinding batu yang kasar. Apakah kamu masih akan melanjutkan? Jika Anda melanjutkan, fondasi dao Anda akan terguncang. Jalan ini terlalu sulit, tidak mungkin berhasil. Anda sedang menempuh jalan kehancuran diri sendiri. Raja Abadi kecil, pemuda tampan itu masih teguh, tatapannya mantap. Selain rute ini, apalagi yang harus saya lakukan untuk bersaing dengan orang-orang itu? Aku tidak akan lebih lemah dari yang lain. Mereka mempunyai peluang, keberuntungan alami, jalan mereka tidak mungkin ditiru. Sulit bagi Anda untuk menempuh jalan yang tak tertandingi. Ini hanya jalan rusak. Bagaimana saya tahu kalau saya tidak melanjutkan? Saya bahkan tidak bisa membandingkannya dengan mereka, jadi bagaimana saya bisa memasuki medan perang tanpa batas? Jika saya tidak menjadi yang terkuat, bagaimana saya bisa mengubah situasi pertempuran? Kamu terlalu keras kepala. Ayahku sudah tewas dalam pertempuran, darahnya bahkan belum menjadi dingin. Namanya mengguncang dunia ini, tapi dia tetap saja bukan tandingannya. Jika generasi kita tidak bisa melampaui batas kita, maka kita semua akan mati. Sudah tidak ada jalan mundur. Saya akan mengikuti jejak ayah saya ke medan perang untuk bertarung hingga akhir era yang hebat ini. Si Hao mulai berpikir sendiri, merasa sulit untuk tetap tenang. Pada akhirnya, dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, tidak lagi memikirkan masalah-masalah di era besar yang lalu. Sebaliknya, dia mulai berpikir tentang keuntungan dan kerugian Raja Abadi kecil selama pemahaman dao pengasingan ini, membandingkannya dengan miliknya. Si Hao memasuki budidaya isolasi untuk ketiga kalinya. Cahaya api meluap ke langit, berubah menjadi gunung dan sungai, membentuk matahari, bulan, dan bintang. Semuanya hancur ke bawah. Dia harus berhenti lagi dan lagi. Sepanjang perjalanan, dia memakan obat-obatan suci, menggunakannya untuk memulihkan hidupnya, namun pada akhirnya, dia tetap meninggal. Kemudian, Raja Abadi kecil muncul kembali. Dia tidak goyah, berkultivasi dengan getir di akhir era besar kuno abadi, ingin bangkit, berharap ini akan mengubah segalanya. Reinkarnasi keempat, kelima. Hingga reinkarnasi ke-9, Si Hao sudah mati 9 kali. Jalan ini terlalu sulit. Tungku kosong itu meledak, daging dan roh primordialnya terbakar menjadi abu. Itu sangat menakutkan. Selama periode waktu ini, dia telah melihat pengalaman Raja Abadi kecil, meledak dan mati seperti dia, tidak mampu melampaui batas atas dan mengembangkan untayan energi abadi kedua. Di dinding batu yang kasar, pemandangan muncul sekali lagi. Ubah ke jalur lain, mungkin Anda masih bisa mengembangkan untayan kedua energi abadi Dao.
Ada beberapa yang berhasil, kekuatannya juga tak tertandingi. Seseorang mendesak. Saya sudah membuat keputusan. Tidak ada cara untuk kembali. Raja Abadi kecil menjawab dengan tenang. Kamu bisa kembali, kenapa kamu harus membakar dirimu dengan 10.000 dao untuk bangkit? Akan sulit bagimu untuk bertahan di dunia ini jika terus seperti ini. Kamu pasti akan gagal. Inilah jalanku, daoku. Jika saatnya tiba ketika langit dan bumi ini berubah, hukum alam berubah, alam semesta menjadi sangat berbeda, jika saya tidak melampauinya, akibat apa yang akan terjadi? Kata-kata Raja Abadi kecil mendung. Tatapan Siha menjadi cemerlang saat dia menatap pemandangan ini. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia menyadari sesuatu. Hanya ada satu peluang kebangkitan terakhir yang tersisa. Dia memasuki pengasingan untuk ke-10 kalinya, menutup matanya. Kesempatan terakhir, kata Siha pelan. Dia menutup matanya, memegang benih abadi di tangannya. Pikirannya menjadi jernih, hatinya damai. Segera setelah itu, suara yang sangat besar terdengar di udara. 10.000 simbol dao muncul, turun dari kehampaan. Seolah-olah rantai ilahi muncul satu demi satu, melepaskan kecemerlangan dan terhubung bersama, seolah-olah mereka sedang merajut jaring di sekitar Sihao, membungkusnya. Api yang berkobar menghancurkan bumi, suara dao yang hebat bergemuruh. Tungku langit dan bumi muncul. Sihao duduk di dalam, mengalami kehalusan yang paling menyedihkan. Dia hanya punya satu kesempatan terakhir. Dia sangat serius. Jika dia gagal, apakah dia masih bisa melanjutkan? Itu karena begitu kesempatan ini digunakan, dia akan benar-benar menghadapi kematian di lain waktu. Ketika saatnya tiba, berapa banyak orang di dunia ini yang berani melanjutkan? Hal ini terutama berlaku mengingat betapa sulitnya jalan ini. Orang-orang dari dulu dan sekarang menyimpulkan bahwa itu adalah rawa, jalan yang mustahil, jalan rusak. Hong! Puluhan ribu simbol muncul, membentuk air terjun yang semuanya jatuh ke dalam kuali. Mereka kemudian terbakar habis-habisan, pemandangannya mengerikan. Tidak ada yang bisa dilihat di kamar pribadi 10 Sang selain cahaya api yang cemerlang. Hanya suara gemuruh dao besar yang tersisa, mengamuk untuk menghancurkan segalanya. Berapa banyak orang yang terus menempuh jalan tanpa rasa takut akan hidup atau mati? Nyala api yang hebat membakar kuali, memurnikan jiwa dan tulang. Siha bertahan selama beberapa waktu, tidak bergerak seperti patung, seolah-olah dia telah menjadi makhluk abadi sejati yang tidak bergerak. Dia mengalami ini 9 kali, mati 9 kali, dan juga hidup kembali 9 kali. Dia menempuh perjalanan yang sangat jauh di sepanjang jalan ini, dan itulah sebabnya dia dapat menahannya dan terus maju. 9 kematian dan 9 kelahiran kembali, baginya, ini adalah kekayaan paling berharga dalam hidupnya. Bahkan jika dia pada akhirnya gagal, tidak mengembangkan energi abadi kedua, manfaatnya masih luar biasa. Selama dia bisa hidup, maka semua manfaat itu akan terlihat dengan sendirinya. Hanya dengan mengalami kematian seseorang dapat merasakan cemerlangnya hidup, lebih memahami hidup dan mati. Hati dao memudar, kegelapan abadi, tidak diketahui di mana dia berada, proses seperti reinkarnasi, namun tidak ada jejak yang tertinggal. Semua hal ini adalah pengalaman paling berharga bagi seorang kultivator. Jangankan hal-hal lain, hanya pengalaman hidup dan mati saja yang memungkinkan teknik berharga reinkarnasinya mengalami lompatan kualitatif, kekuatannya menjadi semakin kuat. Mengikuti suara gemuruh, ruang rahasia 10 Sang tiba-tiba berevolusi menjadi dunia. Pemandangan seperti ini adalah yang paling menakutkan, seolah-olah biji sesawi membentuk dunia. Di dalam ruang rahasia 10 Sang ini, hukum alam berevolusi dan simbol dao besar terjalin, membentuk hamparan sungai dan gunung yang megah. Mereka terbakar habis-habisan, menabrak Sihao dan tungku kuali. Sial! Tungku langit dan bumi bergoyang akibat serangan ini. Sihao di dalam terguncang dengan keras, tubuhnya menjadi tidak stabil. Sementara itu, ini hanyalah permulaan. Dalam kehampaan, cahaya muncul, cahaya berbintang berkelap-kelip. Seseorang dapat melihat sebuah bintang besar jatuh dari luar angkasa, membawa cahaya ekor yang panjang saat melesat melintasi langit, menuju bumi yang besar. Dong! Setelah suara ini, kuali langit dan bumi ambruk dan terdistorsi, menghasilkan banyak retakan. Sihao di dalam bergetar, darah mengalir keluar dari mulut dan hidungnya.
Kemudian, di langit, bintang-bintang besar muncul satu demi satu, semuanya dihasilkan oleh simbol tatanan Dao yang berbeda. Mereka membentuk komet dan menabrak ke bawah. Segera setelah itu, pemandangan berubah sekali lagi. Ada burung dan binatang buas di mana-mana di langit di atas dan di bumi di bawah. Api berkobar di sekitar mereka, membawa api Dao yang besar saat mereka bergegas mendekat, menghancurkan tungku kuali hingga pecah. Kemudian, semua makhluk hidup antara langit dan bumi, sebatang rumput, satu pohon, muncul. Mereka mengeluarkan suara zeng-zeng, beberapa melepaskan energi pedang, yang lain melepaskan kekuatan hukum alam. Cahaya api tercurah dalam aliran deras. 10.000 Dao dunia hancur, benar-benar tidak dapat diprediksi. Peng! Pada akhirnya, tungku itu terbelah. Siha menolaknya dengan dagingnya, membakar jati dirinya. Seluruh tubuhnya bersinar, dan kemudian berangsur-angsur menjadi hitam hangus, mengalami penderitaan yang paling mengerikan. Lalu, dia berhenti. Ia memakan obat-obatan suci untuk mengobati luka-lukanya, karena ia hampir mati. Begitu saja, dia terus berada di ambang kematian, menggunakan obat-obatan suci untuk melanjutkan hidupnya, ingin mengambil langkah terakhir yang penting dan mengembangkan untayan kedua energi abadi. Namun, dia selalu sedikit melenceng. Dia cukup kuat, tapi dia tidak bisa berhasil. Dia terdiam. Simbol Dao besar menutupi tubuhnya, memaksa masuk ke dalam jiwanya untuk membunuhnya. Seluruh tubuh Sihao terbelah, dan bahkan roh primordialnya pun seperti ini. Jalan ini terlalu sulit. Dia sudah mencapai titik kritis, tetapi dia masih belum melihat untayan energi abadi kedua muncul. Dia punya perasaan bahwa dia tidak terlalu jauh, tapi dia masih tidak bisa menyentuhnya. 10.000 coretan api diterapkan ke tubuhnya. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama mati, terbakar menjadi abu oleh api. Namun, saat ini, dia masih tegar dan kuat, menahan rasa terbakar, tidak mau menyerah. Ini adalah kesempatan terakhir. Dia duduk di ruang rahasia 10 Zhang, waktu berlalu tanpa henti, menjalani pemanggangan yang mengerikan untuk menyelesaikan semburan terakhir. Peu. Mengikuti suara retakan yang jelas, tungku kuali pecah, menghilang sepenuhnya. Tubuh fisiknya juga mulai terpecah-pecah. Waktu terus berjalan. Sihao tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dengan suara Peu, jarak di antara alisnya terbelah, roh primordialnya terbelah 10.000 Dao. Kesempatan terakhir, dia masih gagal, tidak mampu mengolah untayan energi abadi kedua di jalur ini. Suasana hening, kegelapan dan kehampaan di mana-mana. Hanya setelah waktu yang tidak diketahui berlalu barulah dia bangkit kembali, tubuhnya direkonstruksi, bertahan hidup. Tubuhnya terdiam saat dia duduk di sana. Sihao merenungkan apa yang terjadi. Seberapa jauh dia dari melihat untayan energi abadi kedua itu? Dinding batu yang kasar kembali menampilkan pemandangan masa lalu. Raja abadi kecil tidak mau menerima hasil ini. Jalanku, Daoku, kenapa aku tidak bisa melihat cahaya, hanya kegelapan? Mati lagi dan lagi, sudah 10 kali. Bagaimana saya bisa melanjutkan dari sini? Tidak dapat melampaui pendahulu saya, bagaimana saya bisa mengikuti jejak ayah saya untuk bertarung di medan perang itu, menumpahkan darah terakhir? Aku ingin memasuki dunia bawah tanah itu dan bertarung. Pemuda itu pantang menyerah. Dia mengangkat kepalanya ke arah langit, tatapannya dalam, tinju terkepal. Sudah gagal. Terbukti jalan ini tidak bisa dilalui. Berhenti di sini saja. Seseorang menyarankan. Saya masih belum gagal. Saya masih hidup, masih bisa berjalan, masih bisa melanjutkan. Pemuda tampan itu tidak putus asa, tetap bersikeras untuk bertahan dan melanjutkan. Jika saya tidak menjadi yang terkuat dan melangkah di jalur yang tak tertandingi, apa gunanya menuju medan perang itu? Darah ayah sudah mengalir sampai habis, jadi aku akan bangkit. Pemandangan itu menjadi buram, menjadi redup sepenuhnya. Siha menatap dinding batu yang kasar, lalu dia menghela nafas ringan. Dia menarik pikirannya, merenungkan adegan upaya terobosan terakhir Raja Abadi kecil. Dia menutup matanya, memverifikasinya dengan jalannya sendiri. Pada akhirnya, dia bangkit. 10 kematian, tidak ada kehidupan. Dia meninggal 10 kali di sini, tetapi masih belum mengembangkan energi abadi yang kedua. Namun, dia merasa jaraknya belum jauh, menangkap lintasan itu, akan merebutnya. Tiba-tiba, tubuhnya terasa dingin, mengingat situasi Raja Abadi kecil.
Kura-kura putih sebelumnya mengatakan bahwa individu menakjubkan ini gagal, mati dalam perjalanannya. Saat itu, Raja Abadi kecil sangat tegas, tidak mau meninggalkan jalan ini, ingin menjalaninya sampai akhir. Siha berpikir dalam hati. Apakah Raja Abadi kecil dan dirinya sendiri memiliki pola pikir yang sama? Keduanya percaya bahwa mereka tidak jauh lagi akan berhasil. Jika itu masalahnya, jika dia melanjutkan, dia mungkin akan menjadi Raja Abadi kecil kedua, yang pada akhirnya akan mati. Namun, aku benar-benar tidak punya jalan keluar, Siha menghela nafas. Dia meninggalkan kamar pribadi ini, meninggalkan tempat ini. Pada akhirnya, dia melihat gerbang Dao kedua. Dia berjalan melewatinya. Saat itu juga, aroma obat tercium, tempat ini dipenuhi cahaya dan warna yang mengalir. Ini masih merupakan ruangan batu, tapi ini bukanlah tempat pengasingan, melainkan tempat pemurnian obat. Di dinding batu ada pola misterius, seolah-olah ada cairan berumur panjang yang mengalir. Esensi alam obat. Sihao terkejut. Dia tahu bahwa ada beberapa kuali kuno, tungku, pot, dan benda lain yang memurnikan pil obat sepanjang tahun, dan dengan demikian akan memperoleh sifat obat yang misterius. Ketika terakumulasi seiring berjalannya waktu, ia akan tetap berada di dinding artefak. Jelas bahwa ruangan batu aneh ini memiliki esensi alam obat, karena terdapat segel hukum alam khusus untuk mencegahnya tersebar. Siha menarik napas dalam-dalam. Dia duduk, menyerap esensi alam obat, ingin membawanya. Hal-hal ini, jika dimurnikan dengan obat-obatan suci dan lainnya, dapat meningkatkan khasiat obat secara signifikan. Namun, dia hanya dapat mengumpulkan sebagian saja, dan kemudian dia tidak dapat memperolehnya lagi. Semuanya disegel di dalam wadah batu giok. Tepat pada saat ini, ruangan batu itu bergetar. Dinding batu yang kasar menampilkan pemandangan sekali lagi. Dia melihat pemuda jangkung dan tegap itu Raja Abadi kecil. Dia tahu bahwa jalan mereka serupa, dan itulah mengapa dia bisa merasakan jejak yang tertinggal di dinding batu dari masa lalu. Namun, kali ini, yang dilihatnya bukanlah orang hidup, melainkan tubuh sedingin es yang dibawa ke tempat pemurnian obat. Itu tidak bergerak. Apakah dia jatuh setelah gagal memahami Dao? Siha menatap pemandangan ini. Tubuh itu penuh kehidupan, seolah-olah masih hidup. Namun, dari apa yang dikatakan orang yang membawa mayat itu, dia sudah mati. Siha diam-diam berdiri di sana untuk waktu yang lama. Pemandangan itu sudah lama menghilang, tapi dia masih menatap dinding batu yang kasar. Jalanku, bagaimana aku bisa melanjutkannya? Dia menghela nafas. Semua tanda menunjukkan fakta bahwa ini adalah jalan buntu. Jika dia melanjutkan, dia pasti akan mati. Raja Abadi kecil dari jalan itu sudah mati untuk melanjutkan, benar-benar membenamkan dirinya dalam 10.000 cahaya yang menyala-nyala, berharap berhasil di jalan ini. Pada akhirnya, dia memasuki tidur abadi, tidak pernah hidup kembali. Dia mengawetkan tubuhnya, tidak dibakar menjadi abu. Apa yang sebenarnya terjadi? Siha berkata dengan lembut. Tempat ini menjadi sunyi kembali, tanpa suara apapun. Baru setelah waktu yang lama berlalu, Siha membuka mulutnya dan berkata, apakah saya takut? Beku ketakutan karena situasinya. Pasti begitu, setelah melihat kekalahan yang tak terhindarkan, kematian yang akan segera terjadi, saya sekarang ragu-ragu, bimbang, ragu-ragu, tidak berani melanjutkan. Dia mulai merenungkan jalannya sendiri. Dia adalah Raja Abadi kecil, saya Huang, saya bukan dia. Suara Siha menjadi lembut, membiarkan dirinya tenang kembali. Dia gagal, tapi bukan berarti aku juga akan dikalahkan. Seseorang sebelumnya telah menasihatinya untuk tidak melakukan hal itu, tetapi Raja Abadi kecil masih tidak takut, berani melanjutkan jalan ini, pikirannya penuh dengan ketegasan. Dia akan melakukan perjalanan dengan Dao miliknya yang tak tertandingi, muncul dari rute yang tak tertandingi, dan kemudian memasuki medan perang untuk menumpahkan darah, untuk menghadapi musuh besar immortal Ancian. Tatapan Siha menjadi jelas. Bagaimana aku bisa takut? Dia menetapkan keyakinannya, tidak mau menyerah di tengah jalan. Saat ini, hatinya menjadi kokoh seperti besi dan batu, tak tergoyahkan. Namun, dia tidak ingin mati secara tragis, dia juga tidak akan menyerahkan nyawanya tanpa alasan. Dia akan memasuki pengasingan, merenung dalam waktu yang lama, benar-benar memahami semua isi jalan ini. Yang dia inginkan adalah kesuksesan, bukan kematian.
Kemudian, dia keluar dari istana ini. Astaga, kamu, baik-baik saja, keluar hidup-hidup? Kura-kura putih mengeluarkan teriakan ketakutan. Sudah terpikir bahwa bahkan jika si Hao kembali hidup, dia masih akan terluka. Seberapa sulitkah 10 percobaan itu? Ada bahaya di setiap kesempatan. Sulit membayangkan apakah ada ahli yang masih bisa muncul setelah keadaan budidaya di era besar berubah. Setelah terus-menerus melewati 10 percobaan, saya memasuki budidaya pengasingan. Sayangnya, setelah mati 10 kali, saya masih tidak dapat mengolah energi abadi yang kedua. Si Hao menghela nafas. Kamu, orang aneh. Kamu benar-benar mencapai tempat itu? Kura-kura putih terkejut. Kamu tahu jalanku. Apakah kamu pernah mendengar rumor sebelumnya? Si Hao bertanya. Ada beberapa, tapi semuanya menasihati keturunannya agar tidak mengambil jalan itu, karena itu adalah jalan 10 kematian, tidak ada kehidupan, kata kura-kura putih, dan kemudian berbicara tentang beberapa rumor. Si Hao mengangguk, dan kemudian dia mengatakan bahwa dia akan mengambil beberapa obat suci. Dia ingin memasuki budidaya pengasingan lagi, untuk mendapatkan hasil dalam beberapa hari. Sukses adalah kesuksesan, kegagalan adalah kegagalan. Dia akan menyerang sampai batasnya lagi untuk melihat hasilnya. Anda harus memikirkannya dengan matang. Bahkan yang bergelar Raja Abadi kecil gagal. Mengambil jalan ini mungkin mengakibatkan 10 kematian, tidak ada nyawa. Kura-kura putih memperingatkan. Di tubuhnya, wanita berpakaian salju setinggi setengah kaki itu juga mengedipkan matanya yang besar. Energi spiritual bergerak, energi abadi berputar di sekelilingnya saat dia mengangguk dengan serius. Si Hao menganggukkan kepalanya dengan serius. Dia tidak punya pilihan lain. Di dunia ini, seseorang tidak bisa mengambil jalan apapun yang mereka inginkan. Sampai saat ini adalah satu-satunya jalan yang dia temukan setelah merenung dan berpikir dengan getir. Era besar kuno abadi memiliki keabadian sejati yang hidup, tempat di mana setiap orang memiliki kebebasan berekspresi. Semua dao bergema, periode yang berkembang dengan keagungan. Di era hebat seperti itu, yang abadi bukanlah sesuatu yang muncul dari hayalan, melainkan ada dalam kata-kata. Mereka secara alami meninggalkan semua jenis jalan untuk digunakan oleh keturunannya sebagai referensi untuk perjalanan mereka selanjutnya. Bagaimana dengan dunia ini? Keturunannya hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk memikirkan sesuatu. Bagi si Hao untuk dapat menapaki jalan ini dan mengembangkan untaian energi abadi sudah merupakan hal yang menantang surga, cukup mengesankan. Apalagi yang bisa dia minta? Apakah dia seharusnya menyerah dan mencari jalan lain? Itu sama sekali tidak realistis. Kura-kura putih mengerti apa yang dia pikirkan. Setelah menghela nafas pelan, ia berkata, Raja Abadi kecil memiliki kesempatan seperti itu, mampu melepaskan jalan ini dan mengambil jalan lain, namun dia tidak melakukannya. Itu karena Raja Abadi kecil memikul terlalu banyak beban. Hanya dengan menampilkan potensi terbesarnya, menjadi individu yang paling kuat, barulah dia dapat memasuki medan perang tanpa batas itu. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kualifikasi untuk mengubah dunia. Kalau tidak, pada akhirnya, dia hanya akan menumpahkan darah tanpa alasan, mati secara tragis di medan perang. Ketika si Hao mendengar ini, dia menghubungkan kata-kata ini dengan pemandangan yang dia lihat di dinding batu kasar. Hatinya tergerak. Orang bernama Raja Abadi kecil itu benar-benar tidak sederhana. Tentu saja, dia tidak akan jauh lebih lemah dibandingkan dengan mereka yang berasal dari tanah air abadi. Kura-kura putih itu mengangguk. Apakah ada tempat lain yang seperti ini? Tatapan si Hao tajam saat dia bertanya. Saya tidak tahu. Saya ingin melarikan diri dari tempat ini dan melarikan diri dari 3.000 provinsi, memasuki tempat umur panjang yang berbeda. Namun, saya tidak tahu bagaimana saya akan melakukan ini. Kura-kura putih merasa tertekan. Pikiran si Hao sangat terguncang, emosinya naik dan turun. Namun, tidak peduli bagaimana dia menyelidikinya, masih belum ada informasi berharga. Batu penyerang ilahi menggosok tinjunya dan menyeka telapak tangannya, ingin sekali menendang pantat kura-kura tua itu. Namun, itu cukup licin, melarikan diri ke dalam formasi reruntuhan dao abadi yang ditinggalkan dari Immortal Ancient, menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling, tetapi tidak keluar. Tidak ada lagi makhluk abadi di akhirat, tidak ada individu yang berumur panjang.
Mungkinkah seperti yang dikatakan Raja Abadi Kecil, bahwa dunia berubah, hukum alam dunia menjadi berbeda, efeknya luar biasa, bahkan makhluk abadi pun tidak dapat terus ada? Si Hao berkata dengan lembut. Dia merasa bahwa Raja Abadi Kecil cukup berani dan gagah berani, memahami berbagai perubahan dunia yang menakjubkan di kemudian hari, dan itulah mengapa dia begitu keras pada dirinya sendiri. Namun, pada akhirnya, dia tetap gagal. Bagi banyak makhluk, dampaknya luar biasa, bahkan merugikan makhluk abadi, tapi itu tidak cukup untuk menghapus keberadaan mereka sepenuhnya. Alasan utamanya adalah karena ada musuh yang tidak bisa mereka kalahkan. Kura-kura putih menyela. Si Hao mulai memetik obat-obatan demi budidaya pengasingannya. Dia tidak punya pilihan. Dia tidak mendapatkan warisan lain dari jejak Dao abadi, jadi dia hanya bisa mencari tentang dirinya sendiri, terus maju di jalan ini. Tidak ada cara untuk menyimpang sementara dari jalan ini. Itu karena jalan ini, lupakan di dunia luar, bahkan di Immortal Ancient, dia sudah memahaminya selama 2 tahun, jejak mendalam sudah tertinggal di dalam dirinya yang sulit untuk diubah. Saya ingin tahu, apakah ada jalan lain yang sebanding dengan membakar tubuh dengan 10.000 dao dan membuat jati diri melampaui? Si Hao bertanya sambil mengambil obat. Itu karena dia memikirkan pemandangan yang dia lihat saat berada di dalam kamar pribadi 10 Sang. Raja Abadi Kecil mengatakan bahwa hanya dengan berjalan di jalan ini dia bisa menandingi yang lain. Ada jalan keabadian, metode Dao abadi sejati, orang luar tidak dapat memahaminya, kata kura-kura putih. Si Hao mengerutkan kening, menjelaskan lebih lanjut. Kau tahu kalau aku terluka parah? Kerusakannya mencapai fondasi, kehilangan banyak kenangan lama. Aku sudah melupakan banyak hal. Kura-kura putih berkata tanpa daya sambil menghela nafas. Hal ini membuat si Hao skeptis, bertanya-tanya apakah itu adalah Raja Abadi yang mati dalam pertempuran, terkubur di bawah semua kehidupan bumi, dan kemudian setelah bertahun-tahun tanpa akhir, mengembangkan kecerdasan dan berubah menjadi obat umur panjang. Itu karena memang ada catatan bahwa setelah makhluk abadi jatuh, akhirnya berubah menjadi obat abadi yang luar biasa. Saya tahu sedikit. Wanita di punggung kura-kura putih itu pendiam dan cantik, tingginya hanya setengah kaki, tapi dia sangat cantik, seolah-olah makhluk abadi menyusut ukurannya dan berubah menjadi wujudnya saat ini. Si Hao segera meminta bimbingan. Dia sangat ingin tahu. Misalnya, menggunakan pohon dunia sebagai benih abadi, memungkinkannya berakar di dalam tubuh, tumbuh, dan memunculkan hukum Dao yang tak ada habisnya. Ketika dia mendengar ini, si Hao tidak hanya terkejut, bahkan batu penyerang ilahi pun menghirup udara dingin. Sebuah pohon yang merupakan dunia tersendiri, mustahil untuk mengukur betapa luar biasa pohon itu. Ada orang lain yang memperoleh benih tahap awal kosmos, menggabungkannya dengan tubuh. Keberuntungan alami semua makhluk hidup diturunkan ke jalur Dao yang tak tertandingi. Suara wanita berpakaian salju membawa semacam daya tarik, sangat menyenangkan untuk didengarkan. Namun, di telinga si Hao, ini terdengar seperti guntur. Peluang sebesar itu sungguh tak terbayangkan. Bagaimanapun, orang-orang era besar kuno abadi diberkati oleh surga, lingkungannya terlalu bagus. Selain itu, metode keabadian tidak terbayangkan. Setelah sekian lama berlalu, si Hao memasang ekspresi tercengang di wajahnya, karena dia benar-benar terkejut. Aneh, era besar kuno abadi begitu indah dan mempesona, tapi pada akhirnya tetap hancur. Benar-benar tidak terbayangkan. Batu penyerang ilahi meringis. Apakah benih dan warisan abadi jenis ini masih dapat ditemukan di era yang hebat ini? Si Hao berkata dengan lembut. Mungkin, bagaimanapun juga, era besar kuno abadi telah dihancurkan. Semua kehidupan berjatuhan, mengering dan layu, tetapi hal-hal itu tidak dapat dipadamkan, dapat berlanjut sebagai warisan. Kura-kura putih berbicara, menyuarakan spekulasi ini. Berdasarkan kecurigaannya, keberuntungan alam terbesar dari tempat kuno ini mungkin ada pada hal-hal tersebut. Mata si Hao menjadi jernih, tidak mengatakan apapun. Dia bersiap memasuki isolasi. Namun kalimat dari kura-kura putih membuatnya menghentikan langkahnya. Dia tidak bisa memasuki istana batu itu lagi, tempat itu disegel. Meskipun dia tahu bahwa meskipun dia bisa masuk, kamar pribadi 10 Sang tidak dapat digunakan lagi, kesempatan hanya tersedia 1 kali saja, dia masih merasa tempat itu damai dan aman.
Namun sekarang, sepertinya pemikiran itu tidak membuahkan hasil. Pulau ini tidak bisa bertahan terlalu lama. Ia akan segera memasuki aliran sungai yang kacau dan bergerak lagi, kata kura-kura putih. Bahkan ia tidak tahu kemana tujuannya. Jelas bahwa Si Hao tidak bisa berhenti di sini. Kamu tidak akan mempertimbangkan untuk bepergian denganku? Dia bertanya. Kura-kura putih itu mengecilkan lehernya, lalu menggelengkan kepalanya dengan keras, sambil berkata, aku tidak ingin dimakan olehmu. Itu bersembunyi di dalam formasi rusak dao abadi, tidak keluar bahkan jika dipukuli sampai mati. Berdasarkan apa yang dikatakannya, ini akan menjadi pembukaan terakhir tanah kuno ini. Setelah ditutup kembali, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Mungkin tembok alam akan robek, jatuh ke rumah makhluk abadi. Itu sedang menunggu kesempatan. Tentu saja, hasil terburuk yang diprediksinya adalah ia tidak akan memasuki tempat berumur panjang, melainkan mungkin akan bergabung dengan wilayah luas tak berpenghuni di dunia luar. Kami sudah akan berangkat. Kamu tidak punya hadiah untukku? Si Hao bertanya. Kamu bocah, kamu sudah memeras dan memeras begitu banyak hal dariku, seperti radian emas abadi, 2 tetes cairan umur panjang, kesempatan untuk memasuki istana batu, apalagi yang kamu inginkan? Kura-kura putih itu melotot. Si Hao melontarkannya dengan tatapan menghina. Sebagai kura-kura, kamu harus jujur. Emas abadi adalah untuk menyelamatkan Anda, 2 tetes cairan umur panjang, Anda bahkan berani membicarakannya. Dengan seberapa besar tubuhmu, menghasilkan semangkuk sup saja sudah cukup, namun kamu hanya memberiku 2 tetes, sungguh pelit. Juga, istana batu ini, aku jelas-jelas adalah orang yang berjuang untuk masuk ke dalam sendirian. Kamu, masih ingin membuat sepanci sup? Kura-kura putih itu menghilang dengan suara keras, benar-benar ketakutan. Hei, bagaimanapun juga, kamu harus memberiku sedikit obat ilahi, kan? Misalnya, obat kemakmuran hitam dan pohon dewa surgawi. Si Hao berteriak di belakangnya. Kelinci dan kupu-kupu itu telah membawa bencana besar pada mereka, namun kamu masih berani memintanya? Kura-kura tua itu berbicara. Kamu harus memberiku beberapa lembar obat kemakmuran hitam, kata Si Hao. Hanya 1 daun, kata kura-kura tua. Pengobatan kemakmuran hitam ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Belum lama ini, kelinci giok bulan sudah menggigitnya, mengunyah daun berbentuk bulu burung phoenix. Kaisar kupu-kupu itu juga terbang dan menggigitnya. Sekarang, pemuda itu juga menginginkannya. Hanya ada 9 daun di atasnya. Si Hao memperoleh esensi obat kemakmuran hitam, menyegelnya di dalam botol batu giok, dan kemudian dia mencari pohon dewa surgawi. Kamu bisa melupakan pohon kuno itu. Ia mengalami luka serius, kini hanya menghasilkan sedikit bunga. Belum ada buahnya, kata kura-kura putih. Di kejauhan, seekor kupu-kupu menari dengan anggun di pohon dewa surgawi. Kupu-kupu kaisar beterbangan, menyerap sari serbuk sari, memperoleh manfaat besar. Pada akhirnya, pohon tua itu lari. Benar, sepertinya ada obat dewa lain di pulau ini, kan? Si Hao bertanya. Hei, bocah nakal, kamu benar-benar keterlaluan. Meskipun kamu banyak membantuku, namun, suara kura-kura putih itu terhenti. Itu karena tangisan menyedihkan terdengar dari kejauhan. Seekor kelinci membawa sebatang obat ilahi, sedang mengunyahnya. Ah, tangkai obat dewa lainnya menjadi panik. Kaisar kupu-kupu juga terbang dengan cepat. Si Hao tercengang. Mungkinkah kelinci ini memang cocok untuk memetik obat? Kita harus memahami bahwa pengobatan ilahi semuanya cerdas, mampu melarikan diri dengan sangat cepat. Lepaskan, lepaskan! Kura-kura putih itu berteriak. Akhirnya, dia buru-buru mengusir mereka seperti seorang pendeta yang mengusir iblis. Aku kenyang sekali. Saya ingin tinggal di pulau ini untuk waktu yang lama. Teriak kelinci giok bulan, matanya yang besar seperti rubi berputar-putar, tidak ingin pergi. Pergi, cepat keluar dari sini. Kamu sudah mengambil 10 keranjang obat. Kura-kura putih mengusir mereka. Saya hanya memetik 1 daun dari masing-masing kelopak bunga, tidak sebanyak itu. Kelinci kecil itu sangat marah, bergumam dengan berisik tentang bagaimana kelinci itu paling cocok menjadi tukang kebun untuk melindungi kebun obat. Aku benci kelinci. Kura-kura putih itu meraung. Weng! Kekosongan itu bergetar. Sarang burung phoenix di kejauhan bersinar, 5 garis cahaya mencapai langit.
10 warna tampak kabur disertai kabut yang kacau. Sarang Phoenix sejati di puncak tebing menyusut, akhirnya berubah menjadi seukuran kepalan tangan. Dengan suara keras, benda itu mendarat di tangan Suelin. Kura-kura putih itu menatap kosong, sambil berteriak, "Kalian sekelompok perampok, jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi." Ini bahkan membuat Si Hao terkejut. Sarang burung Phoenix itu mungkin memiliki warisan. Hebat! Inilah awal mula perlombaan Phoenix. Sekarang karena dibawa pergi oleh seorang keturunan, itu wajar dan sudah diduga, kata batu penyerang ilahi. Itu anak suci kuno kuil ilahi. Dia pergi, kata Suelin sambil menatap ke kejauhan, hampir membuang sarang burung Phoenix itu. Ketika dia menganggap bahwa ini adalah zona arus yang sangat kacau, tempat yang berbahaya dan tidak stabil, dia akhirnya tidak bertindak. Saya juga melihat mereka. Mereka mengambil obat-obatan di wilayah terluar. Bos pembunuh itu bahkan mencoba bertindak kejam terhadapku, kata kelinci kecil. Ada formasi kuno di pulau itu, tidak sembarang orang bisa masuk. Para ahli lainnya, meski bisa mendekat, mereka hanya bisa memilih obat di wilayah terluar. Mereka tidak bisa masuk. Si Hao mencari-cari orang aneh kuno negeri surgawi dan yang lainnya. Dia ingin bertemu mereka dan mengakhiri semuanya. Sayangnya, dia kecewa karena tidak bertemu dengan mereka. Namun, begitu dia keluar, dia mendengar rumor. Jun Dao mengumumkan kepada dunia bahwa Huang memperoleh keberuntungan alam yang besar, memperoleh obat umur panjang dari Taman Pengobatan Kuno. Hal ini memicu keributan besar. Pada saat yang sama, ada orang-orang dari kuil ilahi yang menggemakan hal ini, mengatakan bahwa mereka memberikan kesaksian. Huang tidak hanya memperoleh kura-kura putih pembawa keabadian, dia bahkan menemukan sarang Phoenix sejati, terlebih lagi membawanya keluar. Mencari kematian. Mata Si Hao langsung menjadi dingin. Hal ini menjadikannya musuh publik, yang ingin dunia menentangnya.